Sebuah kisah dua perempuan kakak beradik dengan sifat yang berbeda. Sang adik mempunyai sifat lembut dan keyakinan agamanya kuat, sedangkan kakaknya percaya akan hal-hal mistis dan memiliki ilmu santet untuk tujuan balas dendam. Seperti apa kisahnya? Langsung saja siapkan kopi duduk manis, selamat menonton dan check it out. Kisah dimulai dari Maya dan Lila. Ia adalah dua orang kakak beradik yang kuliah di kampus yang sama. Saat Lila masuk kamar inilah ia dikagetkan oleh kursi yang bergerak dengan sendirinya. Dan ya, ternyata Lila hanya bermimpi tentang Nesha, teman kampusnya yang padahal ia sama sekali tidak begitu dekat dengannya. Dan ini Ruben yang sedang terbangun dari tidurnya karena ada yang mengetuk pintu rumahnya, yang ternyata ia adalah Johan yang datang ingin bercerita tentang Diani, teman kampusnya yang ia taksir. Namun Diani ini sudah mempunyai cowok yang bernama Ricky. Diani itu udah punya cowok. Sementara itu Lila sedang menceritakan tentang mimpinya semalam pada Maya kakaknya. Namun sang kakak hanya tersenyum manis seolah-olah Maya ini tahu tentang semuanya. Perasaan gue jadi gak enak tau. Udah jangan terlalu dipikirin. Tak lama datanglah Diani yang ingin curhat tentang cowoknya yang telah berselingkuh dengan Nesha, temannya sendiri. Namun lagi-lagi Maya ini menunjukkan sikap dingin tapi penuh dengan arti. Kalau gitu cuma diri lo yang bisa nolong diri lo sendiri. Gue sih cuma bisa prihatin. Sedangkan Lila di kampus melihat berita di meeting yang menyatakan Nesha temannya itu telah meninggal dunia. Lantas ia memberitahukan berita tersebut pada Maya kakaknya. Sontak sang kakak tertegun sebentar seperti ada yang sedang ia pikirkan. Kak, Nesha mati. Hantu Nesha ini juga menampakkan diri di kampus tatkala Johan sedang membaca berita di mading kampus. Mirip sih. Tanpa menaruh curiga sedikit pun di kampus ini, Lila diajak pergi ke sebuah villa di puncak oleh sahabatnya Doni bersama 3 orang temannya, yaitu Zain, Ricky, dan Jacob. Pila. Sementara itu Ricky, Zen, dan Jacob ternyata sudah mempunyai rencana jahat terhadap Lila. Hai. Ya, cepet. Akhirnya Lila dan Doni beserta ketiga temannya berangkat menuju villa yang tanpa Lila sadari jika dirinya dalam bahaya. Sesampainya di villa, Lila ingin ke toilet yang diantar oleh Zen. Gue mau ke toilet dong. Sekali sama gua anterin. Saat Lila di dalam toilet inilah muncul Ricky yang langsung menunggu Lila di samping pintu dan ya, ternyata Ricky ini ingin membius Lila serta ingin memperkosanya, namun Lila bisa lolos dan berusaha untuk kabur. Saat mencoba kabur inilah Lila tersandung dan kepalanya menghantam batu hingga tewas. Doni yang awalnya tidak tahu menahu tentang hal tersebut akhirnya dipaksa oleh Ricky untuk membantu menyembunyikan jasad Lila. Don, pokoknya lu ingat, jangan sampai ada yang tahu kejadian ini. Beralih ke Maya dan Ruben yang sedang membicarakan tentang kematian Nesha, yang menurut Ruben, Nesha meninggal karena disantet. Oleh sebab itulah Ruben mengatakan jika Nesha meninggal karena tak wajar. Berbeda dengan pendapat Maya, ia justru mengatakan jika Nesha meninggal karena santet itu wajar-wajar saja. Iya, kalau matinya karena disantet menurut gue sih wajar-wajar aja. Malam harinya Ricky dan kawan-kawan baru saja pulang dari villa. Baru saja Ricky masuk ke kamar, sudah ada yang mengetuk pintu kamarnya. Namun ketika dibuka, ya, muncullah arwah Lila yang langsung mencekik Ricky. Beruntung Zen dan Jacob datang untuk menolong. Hantu Nesha mulai menampakkan diri di rumah Maya saat Maya baru saja pulang dari rumah Ruben. Diani juga mengalami mimpi didatangi oleh arwah Nesha yang meminta untuk dicarikan potongan 5 jarinya. Buat gue nyariin 2 orang mati 5 biji.
Maksudnya apa coba? Kembali ke Maya yang sedang membuat kopi dikagetkan oleh kedatangan Lila tiba-tiba. Tak lama Maya pun mendapat telepon jika Lila sudah dikabarkan hilang. Namun Maya pun tak percaya karena Lila baru saja bersamanya. Namun ketika ia menoleh, Adek gue ada di sini tahu nggak? tak lama datanglah Ruben yang ingin mengembalikan buku yang ia pinjam. Di sini Maya pun menceritakan jika adiknya Lila semalam sudah tak pulang ke rumah. Khawatir terjadi apa-apa pada adiknya tersebut, Maya meminta agar Ruben ikut untuk mencarinya. Sedangkan Johan di toilet tak sengaja mendengar pembicaraan antara Donnie dan Jacob yang seolah-olah sedang khawatir tentang hilangnya Lila. Yang penting lo sekarang tutup mulut lo, jangan naik bacot. Jangan sampai ada orang yang... Johan lantas memberitahu hal tersebut pada Ruben yang lantas Ruben memberitahukan hal tersebut kepada Maya serta Ruben mengatakan jika Donnie terlibat atas hilangnya Lila. Loh? Ada kemungkinan Donnie terlibat sama hilangnya Lila. Sedangkan Jen yang baru saja masuk ke dalam rumah mendapati seorang perempuan yang sedang duduk di kursi, tak pikir panjang, langsung ia hantam dengan balok. Namun ternyata di sebuah klub malam inilah Maya melihat Donnie yang langsung saja Maya menanyakan tentang keberadaan adiknya Lila. Namun tetap saja Donnie tak mau mengaku dan justru malah cenderung untuk menghindar. Kalau gitu gue mau nanya soal di mana adek gue? Maya yang sedang pusing ini bermaksud untuk menginap di rumah Ruben untuk menenangkan diri. Malam ini gue deket-deket dulu ya. Kelihatan sih. Namun bukannya dapat ketenangan, Maya dalam tidurnya malah justru mengalami hal seperti ini. Esok paginya Maya dan Ruben berniat untuk menanyakan tentang hilangnya Lila pada Ricky dan kawan-kawan. Di sini Ruben mulai menekan Ricky atas dasar pembicaraan Donnie kemarin. Donnie tahu semuanya. Donnie lo percaya? Dia itu orang idiot. Yang karena menganggap Donnie ini bisa membahayakan, Ricky dan kawan-kawan bermaksud membunuh Donnie untuk menghilangkan jejak dan barang bukti. Beralih ke Johan yang sedang berada di kamar mandi, ia didatangi oleh arwah Lila. Sementara itu Jen yang sedang berada dalam toilet sebuah klub malam harus tewas mengenaskan. Dan ini dia nih pacar Ricky yang sedang diganggu oleh arwah Nesha. Diani pun menceritakan hal tersebut pada Maya, namun Maya seolah-olah sudah tahu semuanya. Ini semua tuh ada hubungannya dengan santet. Bisa percaya aja sama yang gitu. Dan dari hasil investigasi, Ruben meyakini jika Nessa dan juga Zen ini meninggal karena disantet. Sekarang giliran Ricky yang nampaknya tidur tidak bisa nyenyak karena arwah Lila selalu mengganggunya. Begitu juga dengan Jacob yang sedang tidur pulas tiba-tiba diganggu oleh arwah Lila. Terus-terusan diteror oleh hantu Lila, Ricky dan Jacob berkonsultasi pada seorang dukun. Dari sang dukun diketahui bahwa mereka berdua sudah terkurung dalam lingkaran santet yang kuat. Ia bahkan mengaku tidak mampu untuk menembusnya. Dan sekarang nampaknya giliran Jacob yang tewas dibunuh oleh hantu Lila. Tak lama Ricky mendapat informasi dari dukun bahwa orang yang menyantet mereka adalah teman mereka sendiri, seorang wanita. Ia pun menduga pelakunya adalah Maya. Ya, Bah, teman kampus gua, cewek. Maya sendiri yang sedang ngobrol dengan Diani tiba-tiba mendadak pusing dan melihat penampakan pocong. Maya yang benar-benar sedang kangen sama adiknya, Lila, yang tak tahu ada di mana sekarang, hanya bisa merenunginya. Namun entah dari mana datangnya arwah Lila datang membisikkan jika ia sudah dibunuh dan mayatnya disembunyikan di sebuah villa.
Aku dikubur di dalam villa, Kak. Tak lama datanglah Ricky mendatangi rumah Maya dan berniat untuk membunuhnya. Sadar akan bahaya, Maya lantas lari ke dalam rumah dan bersembunyi di dalam kamar. Untunglah Ruben datang dan berhasil untuk menyelamatkannya. Johan dan Diani yang sedang di mobil mendapat telepon dari Ruben yang meminta agar Johan segera datang ke tempat Maya. Ruben. Iya, gue kesana sekarang. Setelah mengikat dan memasukkan Ricky ke bagasi mobil, mereka pergi ke sebuah tempat di hutan. Sesampainya di sana, hantu Lila menampakkan diri dan memandu Maya dan kawan-kawan menuju tempat jasadnya disembunyikan. Iya, samperin. Lila. Tak disangka, Ricky tiba-tiba muncul dan menggorok leher Maya hingga tewas. Maya! Johan yang sempat menyergap Ricky dan ganti menerkamnya hingga Ricky tewas di tangan Johan. Di akhir terungkap bahwa yang telah menyantet Ricky dan kawan-kawan peserta Nesa adalah benar si Maya. Sekarang gue udah tenang. Karena gue udah adik. Saat Johan sedang menelepon, inilah ada bel berbunyi yang nampaknya seorang wanita mengaku sebagai kakak tiri Ricky datang menemui Johan. Apa sih Johan? Iya, aku Johan. Kenapa ya? Ia ternyata tahu bahwa Johan sudah membunuh Ricky dan ia datang untuk membalaskan dendamnya. Gue ke belakang dulu ya. Walau sempat melawan, Johan akhirnya tewas di tangan wanita tersebut. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya Muel mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, dan sampai jumpa.